Di pergerakan saham hari ini kita bergabung bersama Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adijo. Selamat pagi Mas Kiswoyo. Ya, selamat pagi Mas. Ya, Mas Kiswoyo, ini kalau kita melihat neraca perdagangan kembali surplus ya, dan sudah memasuki bulan ke-13 ini, seberapa besar dampaknya terhadap kinerja indeks pada hari ini? Sebetulnya neraca perdagangan sudah diduga ini akan tetap surplus karena kita tahu masih masa PPKM juga, jadi ekonomi agak melambat, tidak impor juga pasti akan berkurang drastis. Tapi sebetulnya fokus kita IHSG dari hari ini adalah pada Dow Jones yang hari ini merah dalam pagi ini. Ya, jadi mereka merah cukup dalam itu hanya karena gara-gara istilahnya ada risalah meeting The Fed yang bulan kemarin. Sebetulnya kita bicara risalah meeting The Fed bulan kemarin, itu menyatakan mereka bilang bahwa pembelian obligasi mungkin akan dihentikan di tahun ini. Tapi itu adalah risalah bulan kemarin. Padahal kenyataannya saat ini corona di Amerika itu meningkat. Kenyataannya saat ini corona dari 19 ribuan menjadi 120 ribu, dari 19 ribu menjadi 500 ribu. Itu kan meningkatnya 500%. Jadi kami sih tetap yakin bahwa kayaknya The Fed tidak akan berani mengambil kebijakan secara mendadak begitu. Nanti paling kita lihat pernyataan dari Pak Powell itu di Jackson Symposium itu secara virtual tanggal 26 sampai 28 Agustus. Kayaknya mereka pasti akan berubah lagi. Jadi sebetulnya kemarin itu hanya pembicaraan doang, dan belum tentu akan jadi kenyataan karena itu faktanya itu kan bicara bulan kemarin. Bulan ini Amerika corona meledak. Kita kan baru melalui gelombang varian baru ini. Kita sudah berhasil meredakan, mereka baru masuk gitu. Jadi harusnya dengan kebijakan ada corona yang meningkat, harusnya kebijakan The Fed pasti akan tetap cetak duit. Mereka terus juga masih melakukan pembelian obligasi. Setidaknya gini, ibaratnya mereka ini sekarang memang The Fed itu sebuah kendaraan sedang melaju kencang 200 km per jam, nggak mungkin direm mendadak, itu pasti mereka akan terguling. Jadi setidaknya mereka pasti butuh waktu memastikan dulu bahwa benar-benar ekonomi Amerika pulih. Inflasi kayaknya sekarang udah mulai turun karena bansos kan sudah mulai dihentikan dulu. Ketika bansos dihentikan ternyata tingkat penyewaan rumah itu menjadi kosong. Jadi artinya orang-orang kemarin dapat duit bansos untuk nyewa rumah. Nah ketika tidak dapat bansos lagi, mereka terusir dari rumah mereka. Otomatis inflasi pasti akan turun. Terus juga pengangguran juga mereka masih cukup tinggi ya, dilihat itu. Jadi saya lihat dengan berbagai macam kondisi ekonomi yang ada di Amerika, kayaknya kecil kemungkinannya The Fed akan melakukan tapering. Artinya mereka akan tetap cetak duit, tetap melakukan pembelian obligasi juga, karena kondisi ekonomi belum memungkinkan. Setidaknya sampai akhir tahun inilah. Kalau kita bicara tahun depan, harusnya mereka mungkin bisa jadi dihentikan dulu, tapi tidak langsung menaikkan suku bunga. Gitu. Tapi itu kita lihat sampai akhir tahun ini. Kalau misalnya coronanya meledak parah ya, mungkin sampai tahun depan, sampai setidaknya kuartal 1 tahun depan mereka masih akan melanjutkan kebijakan ini, cetak duitnya itu. Oke, Mas Kiswoyo, ini kalau kita simak di papan bursa, pelemahannya sudah menyentuh 1,3%. Ini apa penyebab utamanya? Kita lihat saat ini ya di 1,26 sampai 1,27% ya. Ini apa penyebabnya, penyebab utamanya? Lalu apakah ini sebagai ini juga sign bahwa ini bisa jadi meninggalkan level 6.000, Mas Kiswoyo? Enggak. Level 6.000 saya bilang itu level psikologis dan sekaligus support kuat, sehingga saya lihat IHSG akan tetap terjaga di level 6.000. Dan ini koreksinya koreksi wajar karena memang pertama Dow Jones-nya minus dalam, terus yang kedua kita juga masih ada efek dari Bukalapak. Ini kan hari ini masih sempat ARB, tadi sekarang sudah mulai agak naik. Jadi ini memang cukup mempengaruhi market selama beberapa hari terakhir ini. Tapi kalau kita lihat Dow Jones-nya hari ini merah dalam, tapi IHSG sudah ada ke support 6.000, harusnya kejaga level support 6.000 sekaligus level psikologis IHSG. Jadi kayaknya mungkin nanti saham-saham kayak kemarin-kemarin kan gitu, saham BCA dan BRI itu naik tinggi untuk mengimbangi penurunan Bukalapak, sehingga saya lihat kayaknya mungkin kedepannya juga saham mulai hari ini juga mungkin BCA dan BRI bisa naik tinggi lagi kalau Bukalapaknya masih mendem di bawah, tidur di bawah di ARB gitu. Tapi kalau Bukalapaknya mulai naik ya mungkin BCA BRI bisa lah dilonggarkan dulu gitu. Jadi level 6.000 masih saya lihat masih akan dijaga, karena kalau kita lihat tingkat vaksinisasi kita juga sudah mulai ngebut. Kita sudah mencapai dosis pertama dan dosis kedua nasional itu sudah mencapai 84 juta orang. Artinya dari target 200 juta orang sudah hampir mendekati 100 juta orang, yang mungkin saya prediksi akhir bulan ini Agustus bisa tercapai 100 juta orang dosis pertama dan dosis kedua, artinya 50% dari target pemerintah. Dan kalau akhir tahun ini bisa mencapai target 200 juta orang, target pemerintah full dosis pertama dan dosis kedua, harusnya akan ada open economy. Open economy ya otomatis kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa akan naik, otomatis IHSG juga pasti akan naik. Sehingga kami masih optimis akhir tahun ini IHSG di level 6.800 itu masih sangat optimis, karena vaksinisasinya ini bergerak cepat juga sih sebetulnya, level kecepatan vaksinasinya. Oke, Mas Kiswoyo, ini kalau kita melihat tren saat ini di sektor teknologi ya, ini mengalami pelemahan. Ini apa ya analisa Anda yang terjadi terhadap sektor teknologi ini, Mas Kiswoyo?
Sektor teknologi ini kan salah satunya Bukalapak juga yang IPO kemarin dan ini orang masih belum terbiasa kan memang IPO-nya size besar banget ini 21 triliun ya gitu kan. Dan retail waktu IPO itu sekitar 1 triliun dibatasi ke retail, 20 triliun itu masuk ke institusi dan 90%-nya masuk ke asing yang kurang lebih seperti itu institusinya. Dan itu hal yang wajar sebetulnya bagi institusi kalau mereka sampai kemarin-kemarin itu melakukan profit taking. Karena hari pertama naik 25%, hari kedua naik 25% lagi, total 50% ya. Dalam 2 hari naik 50%, otomatis asing juga akan profit taking. Nah, tapi kan sekarang posisi harga saham Bukalapak sudah di bawah IPO nih. Sekarang di posisi 785 sampai ARB-nya 775. Artinya udah di bawah IPO 850 ya. Harusnya sudah mulai mereda sih tekanan jualnya. Tapi kita juga melihat bahwa berapa hari ini nilai transaksinya sudah mulai menurun, sudah di bawah 1 triliun kan. Ya, kayak kemarin sudah di bawah 1 triliun, kalau nggak salah kemarin lagi ya di bawah 1 triliun rupiah. Ya mungkin kalau sudah seperti ini, mungkin bobotnya dia ke IHSG akan berkurang ya. Kalau bobot ke IHSG sudah berkurang, artinya ke depannya mungkin tidak akan mempengaruhi terlalu besar lagi untuk IHSG. Sehingga hedge fund ataupun fund manager mungkin tidak perlu khawatir atau tidak perlu terburu-buru nafsu untuk membeli ataupun wajib untuk membeli Bukalapak dalam jumlah besar lagi untuk mengimbangi proporsionalnya ke indeks gitu kan. Jadi saya lihat ya mungkin sebentar lagi kan ada masa normalisasi di mana Bukalapak sudah tidak dianggap terlalu ngetren lagi, sehingga saat Bukalapak bergerak mau naik apa turun tidak akan ada hingar-bingarnya atau hiburannya di market lah gitu. Jadi harapannya ke depannya market lebih stabil gitu. Yang menarik untuk dicermati juga ini mengenai bank digital. Ini kan aturannya akan segera dirilis ya Mas Kiswoyo. Nah ini bagaimana pengaruhnya terhadap sektor perbankan lalu khususnya di Bank Buku 2? Kalau kita bicara bank digital itu memang semua seperti gini. Kalau kita bicara, pertama saya tegaskan lagi bahwa bicara digitalisasi banking itu sebetulnya bank-bank besar sudah melakukannya. BCA, Mandiri, BBRI, BBNI itu mereka semua sudah ada ya, sudah ada mobile banking, sudah ada internet banking, itu kan adalah digitalisasi bank. Memang bank-bank kecil kemarin-kemarin belum ada, bank besar itu sudah ada sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak usah dihebohkan. Tapi memang bank kecil yang biasanya belum ada menjadi ada itu mereka jadi heboh. Tapi saya bilang itu adalah sesuatu yang berlebihan. Tapi nanti ujung-ujungnya orang akan sadar bahwa akhirnya bank digital itu ya bank besar juga sudah ada. Akhirnya ujung-ujungnya kalau bank kecil itu kalau menjadi bank digital tetap harus ada basisnya lagi. Karena kalau kita tahu bagaimana juga oke lah bank digital itu kan intinya bank-bank kecil yang menenarkan diri sebagai bank digital. Tapi mereka ujung-ujungnya hanya mengincar segmen kelas menengah ke bawah. Karena kalau kelas atas contohnya kalau kita punya uang 19 nggak mungkin kita taruh di bank kecil. Taruh bisa di bank Arto, uang 19 kita mungkin tagih. Kita 19 taruhnya di mana? Yang bank besar, BCA, BRI, Mandiri, BBNI gitu kan. Tapi kalau kita punya uang bisa aja 10 juta taruh di bank Arto ya nggak masalah gitu. Ini contohnya. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah nasabah-nasabah besar akan tetap berurusan dengan bank-bank besar. Bank kecil itu akan tetap mengurusi segmen menengah ke bawah gitu. Sebetulnya intinya dia akan segmen itu akan terbelah juga. Tetap jadi bank besar itu tetap ada jatah untuk nasabah-nasabah besar. Nggak mungkin nasabah besar berani masuk naruh uang dalam jumlah besar di bank kecil gitu. Jadi kedepannya mungkin bank kita hanya beberapa yang akan bertahan, yang murni akan bisa bertahan model kayak Agro. Agro itu kan ada basicnya oleh BRI sebagai induknya, terus ada juga sebagai Arto karena ada basicnya dari Gojek gitu kan. Itu mungkin dua bank yang kelihatan banget lah itu mungkin masih bisa bertahan untuk memperebutkan segmen menengah ke bawahnya. Oke, terakhir mungkin Mas Kiswoyo, saran Anda atau rekomendasi Anda saham apa saja yang hari ini layak untuk dikoleksi? Karena kita kan kemarin orang pada konsentrasi ke Bukalapak sampai mereka belum makan saham-saham blue chip ya. Saya bilang saatnya kita kembali ke blue chip kembali. Model kayak seperti kalau BCA mungkin sudah terlalu mahal, kita masih ada Telkom. BRI sebetulnya masih murah, BBNI, Mandiri juga masih bisa dibeli, Astra Internasional juga masih bisa dibeli. Terus jangan lupa kalau mau tuh juga kita bisa ke saham-saham, kalau komoditas hati-hati dengan batu bara ya. Tapi kalau mau CPO mungkin masih boleh. Gitu. Karena harga saham CPO belum naik dan harga komoditi CPO-nya juga masih akan tetap tinggi harganya. Jadi kita akan fokusnya jangan lagi ke saham-saham IT, mungkin kita bisa mulai shifting kembali ke saham-saham model blue chip ataupun saham digital banking kan masih murah seperti Agro, BRIS itu kan masih murah banget, itu mungkin boleh dibeli juga. Gitu. Oke, baik Mas Kiswoyo, terima kasih atas analisisnya.